tadi Abi bilang luasannya 100 meter dan ada 5 kamar sama 3 kamar mandi. Benar. Kayak gitu ya. Serius ini? Serius ini? Beneran. Oke, coba bisa dijelasin nggak layoutnya? Layoutnya gimana, dan itu tuh 5 kamar tuh ada di mana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Devi dan suami saya Galih. Kami dari Rancang Bangun 123. Nah, kali ini kami akan mencoba nge-review lagi salah satu rumah yang baru beres kami desain dan bangun di daerah Jati Asih, Bekasi. Nah, ini kayak biasa ya. Nanti saya akan nyoba nanya-nanya dan di sini Mas Galih ngejelasin gimana teknis dan konsep lebih detailnya kayak gitu. Langsung aja nih. Ini pertama, Abi, luas lahannya berapa? Luas lahannya itu sekitar 100 meter persegi nih. Nah, 100 meter persegi nih teman-teman, kan 100-an. 7,8 kali 13. 7,8 sekitar kali 100. Ya, sekitar 100 lah ya. Kayak gitu. Nah, apalagi nih lahan 100 meter kan dari kemarin tuh banyak banget ketika kita nge-review video rumah sebelumnya tuh banyak yang nanya review rumah lahan kecil dong gitu loh. Nah, ini nih mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman yang punya lahan sekitar 100-an, kan cukup kompak ya, cukup minimalis gitu lahannya kayak gitu. Nah, ini kalau kamarnya sendiri berarti kira-kira berapa tuh, Abi? Challenge terbesar dari proyek kita kali ini adalah di lahan yang 100 meter persegi itu kita diminta untuk ngebikin 4+1 kamar tidur gitu ya. Jadi totalnya 5 kamar 5 tidur. 5 kamar ya. Ya, wow. Dan 3 kamar mandi dengan 2 carport mobil. Mobil 2 carport maksudnya kayak gitu. Jadi ini cukup challenging karena semakin banyak kamar tidur sebenarnya kita kan harus memastikan semua kamar tidur itu punya pencahayaan alami atau sirkulasi udara yang cukup kayak gitu kan. Dengan lah cuman 100 itu gimana caranya? Nah, itulah yang mau coba Abi jelasin di video kali ini mungkin gitu. Tapi berarti ini bisa ya? Alhamdulillahnya bisa. Nanti kita share juga denah dan dalamnya kayak gimana. Oke, jadi buat teman-teman nih yang punya lahan 100-an tapi pengennya banyak tuh, punya 2 carport ya tadi ya, sama 4+1 kamar. Sama kamar mandi berapa tadi? Ada 3. 3 buat gitu. ART. Nanti bisa disimak nih gimana nih rumah ini gitu, mungkin bisa jadi referensi. Oke, kita langsung aja mungkin ya bahas konsep Fasad dulu mungkin. Oh ya, fasad dulu. Ya, fasad ini bisa kelihatan dari depannya itu memang lagi cukup populer juga. Atap segitiga itu ala-ala Skandinavian gitu ya. Sekarang lagi ngehits banget gitu, di mana-mana orang seleranya kesini gitu ya. Mungkin karena di IG banyak juga. Kombinasinya juga warna-warna yang clean, yang netral gitu ya, putih, abu, kemudian hitam gitu ya, warna-warna yang netral. Kemudian ini ada carport. Nah, ini carport 2 mobil. Ini kita pakai pintu lipat nih karena lahannya depannya cuma 7,8 tadi ya, nggak bisa digeser ke sana kan. Metodenya metode lipat gitu ya. Langsung aja kita masuk ke dalam kali ya. Boleh, oke. Oke. Masuk. Oke, nah sekarang kita udah nyampe nih di carportnya. Udah kita jelasin tadi, walaupun ini luas lahannya cuma 100 meter persegi, tapi ini carportnya udah didesain untuk bisa 2 mobil. Ini di sini 1 dan ini kayaknya masih cukup ya? Ya, sengaja makanya mobil kita taruh situ supaya bisa nunjukin space sisanya cukup leluasa kayak gitu buat parkir 1 mobil lagi. Oke, terus kalau untuk carport ini ada apa aja nih di sini? Ya, di carport, kemudian ini ada tempat sampah biasa. Standarnya kita kan tempat sampah tuh bisa diakses baik dari luar maupun dari dalam. Kemudian ini ada jalan setapak nih buat ke belakang, area servis langsung ke dapur kayak gitu. Terus ini pintu utama kayak gitu. Nih masuk dari sini ya? Ya, betul. Oke, lanjut kemana nih enaknya? Mau ke taman samping dulu atau langsung aja ruang taman? Langsung. Oke, kita coba masuk ke dalam rumahnya. Nah, sekarang kita masuk nih ke dalam rumahnya. Dan jujur kesan pertama Umi ini lebih luas sih dibanding yang Umi
bayangin gitu. Karena kan tadi Abi bilang luasannya 100 meter dan ada 5 kamar sama 3 kamar mandi. Benar. Kayak gitu ya. Serius ini? Beneran. Oke, Beneran, masa bohong. coba bisa dijelasin nggak Layoutnya? Layoutnya Oke. gimana, dan itu tuh 5 kamar tuh ada di mana sih? Oke, jadi memang di lantai 1 ini terkesan luas karena memang kamar nggak ada yang di bawah kecuali 1 kamar tidur tamu. Jadi konsepnya memang kita bikin open plan seperti biasa kalau situasinya di lahan yang cukup terbatas. Jadi open plan ini terdiri dari ruang makan, dapur, sama ruang keluarga atau ruang nonton TV. Ada 1 kamar tidur tamu, kemudian 1 kamar mandi, sisanya di atas kamarnya. Terus ini juga ada inner court, ada 2 taman kecil di samping sama di belakang. Sama tangga, udah kayak gitu. Oke. Terus stand berikutnya ya, itu tuh skandi banget sih. Maksudnya rumah ini sangat skandi gitu. Skandi, kenapa skandi? Karena bisa kita lihat apa ya, dari pilihan warna kali ya. Pilihan warnanya kan dominan putih, baik dari kusen pintu gitu, warna railing tangga gitu, Oke. dan pemilihan warna HPL di kitchen set juga itu kan putih ya, gitu. Jadi emang mayoritas tuh putih. Bahkan cat dinding tuh juga kebanyakan kan putih ya. Paling di sini aja ada variasi gitu, variasi warna abu gitu. Tapi secara umum putih gitu. Terus yang kedua pemilihan warna kayunya gitu. Kayu di sini tuh kan kelihatan pemilihan kayu-kayu yang warnanya soft ya, misalnya kayu pinus gitu, warna kayu pinus, bukan kayu-kayu yang kayu gelap gitu, coklat gelap gitu kan. Jadi ini tuh bikin makin skandi gitu. Terus ditambah lagi dengan focal point si taman ini yang ada vegetasi warna hijau gitu, yang menambah keskandiannya gitu. Gitu sih yang merasa. Ya, jadi sebenarnya kebetulan kan tema di luar juga di fasad eksterior kan juga Skandinavian ya. Jadi skandi itu memang style yang cukup populer tahun kebelakang ini, memang karena salah satunya mungkin karena putih dominannya. Jadi ruangan itu terkesan lebih luas dan lebih bersih. Makanya kenapa orang banyak yang senang kayak gitu. Lebih cocok untuk lahan sempit, sebenarnya ini style yang sangat cocok. Betul, gitu ya. Betul. Salah satu style yang disarankan kalau kita punya lahan yang cukup terbatas. Dan ini memang diaplikasikan di sini ya, alhamdulillah cukup memberikan nuansa yang cukup luas ya. Jadi orang ketika terang masuk juga terang gitu ya, juga warna gitu. putih tadi. Betul kayak gitu. Oke, terus mungkin Umi pengen bahas juga nih kesan ketiga tuh sirkulasi nih, maksudnya tentang sirkulasi udara. Maksudnya ini kan kita ada di Bekasi dan di jam-jam siang ya, jam 2 gitu. Tapi rasanya cukup nyaman sih, maksudnya walaupun nggak sejuk kayak di Bandung atau Bogor gitu ya, tapi ini maksudnya tubuh Umi sendiri itu masih menerima gitu. Maksudnya padahal ini orang masih, Bandung. Padahal orang Bandung, tapi masih oke lah gitu. Itu ini gimana sih? Ya, jadi kebetulan kita berdiri di spot yang tepat nih kalau mau ngebahas soal itu ya. Jadi karena kita ini ada di sampingnya inner court, ada openingan yang cukup lebar. Jadi memang fungsi ini yang pertama pastinya buat kenyamanan visual ya. Jadi buat relaksasi mata, healing segala macem. Nada hijau-hijau ya. Looks ini tuh cukup membuat kita relax di rumah. Itu yang pertama udah pasti. Tapi yang kedua yang mau Abi bahas terkait Umi yaitu adalah terkait sirkulasi. Jadi sirkulasi cahaya dan udara. Jadi kenapa ini bisa ruangannya terkesan lebih adem? Karena itu Mi, ada sirkulasi udara yang terjadi, ada perputaran udara yang terjadi. Jadi kita bikin ini bisa buka tutup gitu, walaupun kita pakai AC juga ya. Maksudnya nggak bisa kita bikin openingan yang pasif yang dia selalu terbuka kalau kita pakai AC, karena nanti kan AC-nya bocor keluar. Jadi kayaknya sistemnya buka tutup aja. Nggak bisa ventilasi yang nggak bisa. Kayak gitu nggak bisa. Nanti kan boros AC. Jadi kita bikin yang dia sifatnya buka tutup. Nah ini kebetulan AC lagi dimatiin dan dibuka dan terjadi perputaran udara sedemikian sehingga kita cukup nyaman di dalamnya ini gitu ya, nggak terlalu panas gitu ya. Kita bikin ventilasinya silang, openingannya ada di 2 sisi yang berbeda ya, supaya di belakang ya. Ada 2 ya, satu di sini, satu di belakang, nanti bisa dilihat. Jadi itu udara masuk dari sana dan keluar dari sini. Makanya kelihatan tuh apa, tanaman juga agak goyang-goyang ya, karena memang ada perputaran udara yang terjadi kayak gitu. Dan tentunya yang ketiga adalah sirkulasi cahaya juga gitu kan. Jadi bisa dilihat nanti scene ketika rumah ini lampunya pada dimatiin gitu kan, itu cukup terang juga gitu ya, walaupun nggak pakai lampu, manfaatnya itu gitu. Oke kan, dan mungkin nyambungnya juga ya, Abi, Umi suka ngerasa kayak ada ruangan yang bukannya itu udah besar gitu, tapi kok tetap pengap gitu, maksudnya tetap gerah gitu. Kemungkinannya berarti karena tadi dia tidak terjadi cross tadi ya, cross ventilation ya. Betul. Jadi bukaan besar aja itu nggak jadi jaminan udara itu bakal berputar. Makanya kita harus tahu cara kerjanya seperti apa. Yang pertama adalah yang tadi, dia harus satu pasang, nggak bisa satu doang. Kita mau bikin bukaan sebesar apapun juga kalau dia cuma satu, ya agak kurang sebetulnya. Di situ-situ aja gitu. Betul, mungkin ya. agak kurang. Betul. Kalau misalkan dia di
seberangnya itu baru dia akan ada lewat. inputnya, ada outputnya Ada gitu input, ya. ada output. Jadi kalau misalkan dua tapi posisinya di satu sisi yang sama gitu ya, itu juga nggak akan Muternya di sisi itu nggak aja akan gitu ya. Misalnya berharap kita udara masuk dari pintu situ keluar dari sini ya kan, ya nggak kayak gitu. Dia kan harus di sana. Ini kebetulan udara dari sana juga cukup bergerak lah ya, sehingga sirkulasi bisa terjadi. Oke deh, sekarang kita coba bahas lebih detail aja kali ya, spot per spot area-area di lantai 1 rumah ini. Mungkin mulai dari mana nih Abi enak? Dari depan dulu gimana? Oke. Oke, ini kita bahas soal ruang TV. Jadi yang mau Abi jelasin di sini adalah terkait credenza ini nih. Credenza itu BTW meja untuk tempat penyimpanan TV yang kecil kayak gini, gitu ya. Jadi ini selain fungsinya storage buat naruh TV juga. Nah, yang mau Abi ceritain adalah terkait sudutnya nih. Jadi kita bikin rounding gini. Selain dia ramah anak nih, gitu ya. Yang kedua adalah apa coba? Ini kan pintu, gitu ya. Jadi karena memang kebetulan tempatnya lumayan kompak, gitu ya. Kalau misalkan tajam kan kasihan orang yang nabrakan. Oke, jadi maksudnya ini bakal sering hilir mudik ya? Betul. Jadi kalau misalnya masuk gitu orang betul. di sini. Jadi harapannya dengan ada ini nggak akan sakit gitu ke kaki gitu. Jadi pokoknya kita bikin kosong gitu ya di sini. Jadi selain lebih gampang dipel gitu ya, nggak perlu ada situ ke situ gitu kan, lebih gampang. Juga terkesan hanging ini atau melayang ini jadi lebih luas. Nggak nutup lantai ya, Nggak dia nutup nggak nutup lantai, jadi kayak luas ruangannya nggak kemakan gitu. Betul, kalaupun mau pakai yang ada kakinya nih, biasanya kan dipilih kaki-kaki yang kecil ya, Kucing yang gitu kurus, ya. yang kurus, betul. Kalau yang tebel, apalagi yang full sampai bawah kan akan terkesan ngambil space gitu. Kalau kayak gini kan dia kesannya lebih luas. Tapi perlu ada siasati khusus juga nih terkait ini, karena kan di sini ada anak-anak nih. Kalau misalkan ngelihat yang kayak gini, biasanya kecenderungannya ngapain coba? Dipanjat, benar, udah pasti. Makanya ini harus dipastiin kalau yang hanging kayak gini dia aman untuk dipanjat. Jadi ini udah kita tes juga, cobain duduk aja. Oh, Mariam Yahya udah pasti nih, udah manjat. Aman ya. Jadi orang gede dengan asumsi berat 50-60 kilo juga oke. Jadi kalau anak kecil berat 10-20, 2 orang juga masih kuat lah insya Allah. 3 orang juga belum dicoba sih. Kayak gitu. Itu sih paling soal ruang TV ini. Oke, terus apa lanjut sini ya? Ya, ini jadi sebelah kiri ini ada kamar mandi sama ada kamar tamu. Oke. Kita lanjut ke belakang gimana? Lanjut, boleh. Oke, lanjut kita bahas dapur. Tapi mungkin sebelum masuk ke dapur ini ada ruangan outdoor ya. Ini apa sih Abi gunanya? Ya, jadi setiap ruangan pasti ada fungsinya gitu. Jadi ini fungsi utamanya sebenarnya buat tempat sepeda nih. Jadi kebetulan pemilik rumahnya punya beberapa sepeda yang pastinya supaya nggak berantakan kan pasti butuh space, butuh tempat gitu. Nah, tempat naruhnya di proyeksinya di sini gitu. Jadi pemilik rumah juga punya rak besi gitu ya. Proyeksinya di sini juga buat naruh-naruh barang gitu kan. Sepeda juga bisa digantung ya sebenarnya sekarang ya. Gitu. Kalau di depan dirasa terlalu sempit gitu. Jadi kita taruhnya di sini. Itu sebenarnya fungsi utamanya. Makanya si ini kan ada pintu sliding nih, Mi. Nah, pintu slidingnya ini kita bikin pakai kaca yang dikasih stiker sunblast supaya agak nggak kelihatan berantakan dari dalam rumah kayak gitu. Sebenarnya fungsi utamanya itu, Mi. Gitu. Cuman kalau Miniat sebenarnya ini enak juga kali ya untuk buat duduk-duduk gitu. Awalnya mikirnya ini tuh ya. teras gitu, karena kan view-nya langsung ke taman gitu kan. Ya. Sebenarnya bisa juga sih. Jadi kalau misalkan ini mau dimanfaatin area ini buat coffee table gitu. Table, ada kursi santai gitu buat view ke sini bisa juga sebenarnya. Asik juga sih kayak gitu. Oke, langsung aja kita review dapur. Dapur ya, oke. Nah, sekarang kita masuk nih ke dapur. Biasanya ini spot favoritnya ibu-ibu nih gitu. Dan kebetulan sekarang karena rumah ini stylenya dari fasad dan interior keseluruhan ya, termasuk dapurnya ini stylenya Scandi ya. Jadi sekarang kita nih mau ngebahas kitchen set dengan style Scandi. Biasanya ini saya lihat kalau di Instagram itu paling sering viral nih kitchen set style kayak gini gitu. Artinya masih menjadi style yang cukup digemari atau paling masih populer ya, sampai saat ini kayak gitu. Coba langsung aja ya kita bahas gimana nih Abi review jadi dapur ini. Pertama mungkin dari layoutnya dulu. Layoutnya seperti biasa. Yang perlu kita perhatikan alur kerja ya. Jadi alur kerja mulai dari tempat penyimpanan bahan makanan gitu ya kan, dari kulkas. Kulkas itu plotnya di sini, kemudian dikeluarin, kemudian dicuci, ya kan? Kemudian di prepare di sini, bumbu-bumbu segala macam, baru terakhir dimasak gitu. Jadi baru terakhir dihidangkan sebenarnya, dan terakhir dimakan gitu. Jadi ini meja makan, ini makanya ada 2 lampu gantung. Sebenarnya ini adalah namanya meja makan, jadi sofa di sana kayak gitu nih. Itu pertama soal layoutnya.
Nah, yang bisa diceritain juga dari sini adalah terkait pemilihan material dan pemanfaatan space ya. Jadi kan biasanya kitchen set itu ada yang di fullin sampai plafon, ada juga yang enggak gitu. Jadi kalau misalkan ada budget yang tersedia, sangat-sangat disarankan full sampai plafon aja nih, supaya termanfaatkan space-nya. Dan juga negatifnya kalau nggak dimanfaatin biasanya kan jadi debu ya di atas ya. Iya, suka sarang laba-laba tuh biasanya. Sarang laba, benar. Suka malas ngebersihinnya jadi susah ya. Betul, jadi mending di fullin aja gitu. Walaupun memang pemilihannya untuk bahan-bahan atau untuk perabot-perabot yang jarang dipakai gitu. Kayak mungkin piring-piring antik gitu ya. Maksudnya yang hanya dikeluarkan ketika ada arisan, apa ada acara, gitu betul, ya. betul. Jadi untuk yang jarang ditaruh di atas, yang semakin sering dia harus semakin bisa diakses gitu kan. Kan kalau di sana kan susah ya, enggak. Betul. Kayak gitu sih. Nah, soal material sendiri, jangan lupa ini lampu buat kerja supaya nggak backlight dari belakang. Terus ini tabletop kita pakai material Quadra seperti biasa. So far sih kita selalu merekomendasikan ini ke klien karena faktor daya tahan dan free maintenance ya. Jadi kita udah pernah bahas di video-video sebelumnya kalau pakai tabletop kayak solid surface gitu kan gampang baret, terus juga batu alam ya. Batu alam butuh maintenance, butuh di coating ulang secara reguler gitu kan. So far sih Quadra yang paling bagus untuk saat ini. Kemudian ada bawahnya kitchen set pakai multi, khusus bagian sink seperti biasa juga kita pakai bahannya PVC board supaya nggak cepet lapuk kayak multiplex atau kayu lainnya lah. Udah pasti lah yang namanya kayu gitu ya. Walaupun kita lapis kayak gimana juga yang namanya kelembaban ya. Kadang-kadang masuk juga dari sela-sela sambungan-sambungan HPL-nya kayak gitu nih. Oke. Abi nanggepin dikit kitchen set ini karena dia ngerasa tipe kitchen set yang ideal lah gitu. Ideal maksudnya bukan yang kitchen set yang terlalu mewah, artinya lengkap banget, besar banget, atau biasanya enggak atau ada islandnya. Nah ini enggak, tapi juga bukan yang sempit dan aduh nggak bisa nih, nggak ideal nih untuk motong-motong kayak gitu. Nah kalau ini nih kayaknya ukurannya ini ukuran yang pas lah gitu. Maksudnya untuk kebutuhan sehari-hari udah cukup nyaman, tapi juga nggak berlebihan gitu, nggak terlalu ngabisin space gitu ya. Dapur tuh termasuk yang barangnya paling banyak ya. Jadi kalau misalkan nggak ada storage-nya, biasanya dapur kesannya berantakan. Kayak kadang-kadang ada banyak orang kayak dapur nggak pengen yang open plan gitu. Karena dapur yang sekarang aja berantakan. Nah sebenarnya solusi dari berantakan itu bukan dibikin sekat gitu, tapi justru dibikin storage supaya barang bisa masuk. Ini ya, jadi berantakannya di dalam ini kan. Iya gitu. Masih berantakan. Betul. Terus satu lagi ya, seperti biasa ini kita saranin selalu kalau sink itu di undermount atau di flush mount gitu. Jadi dia nggak di atas supaya kalau misalkan ada basah-basah gampang dibersihin masuk ke dalam kayak gitu. Oke. Selanjutnya kita bahas itu kali ya. Oke, sebelum kita naik ke lantai 2, mau ngebahas sedikit soal ini nih. Jadi kita pakai furniture custom lah, gitu ya, untuk memanfaatkan area di bawah tangga. Ini ada dispenser, nih, saya buka, gitu ya. Ini dispenser, ini tempat mesin pembuat kopi, gitu ya, karena kebetulan pemilik rumahnya suka bikin kopi. Dan sisanya sih selebihnya storage multifungsi aja sih, bisa buat apa? Nyelacik, nah, gitu. Ini apalagi misalnya rumah dengan lahan sempit, storage seperti ini jadi lebih esensial ya, maksudnya lebih diperlukan kayak gitu. Betul, karena jadi teroptimalkan banget tempatnya kan, gitu. Jadi kita bisa maksimalin space gitu kan, space yang terbatas tapi bisa jadi banyak juga untuk area penyimpanannya dengan adanya storage di furniture custom ini kayak gitu. Betul. Oke, sekarang kita lanjut ya ke lantai 2. Oke. Nah ini ada lampu saklar hotel ya. Jadi lampu ini bisa dinyalain on off-nya dari bawah ataupun dari atas gitu ya. Jadi kalau kita udah nyalain naik ke atas bisa dimatiin dari atas dan juga sebaliknya gitu. Oke, naik ke atas. Nah di tangga ini satu hal yang mau saya bahas itu terkait ini nih, lantai HT ya. Jadi kalau misalkan pengen motif kayu, satu-satunya opsi yang paling oke menurut saya adalah penggunaan homogeneous tile atau granite tile ya. Jadi kenapa gitu ya, karena HT ini ada yang jualnya selebar ini tanpa ada potongan gitu. Jadi biasanya kan HT itu 60 kayak gitu ya. Nah ini tuh lebarnya bisa 1 meter atau 90, jadi bisa dilihat di sini tuh. Nah ada nut sama sekali di lantai tangganya, walaupun harganya memang relatif lebih mahal sih, tapi kan lebih bagus ya sebenarnya
Yang kedua adalah HT itu kan teksturnya banyak pilihannya, ada yang nggak licin juga, itu termasuk yang keset lah gitu. Jadi ideal tapi keset, tapi nggak kasar juga sampai di kaki nggak enak, nggak. Kalau ini masih enak juga gitu. Dan yang ketiga adalah ini nih, bevelnya ini gitu. Karena versusnya apa, kalau kita mau pakai lantai kayu yang lain kan ada juga vinyl gitu, tapi kalau vinyl ada kelemahannya tuh dia di pojokan sini, dia harus pakai step nosing. Step nosing itu kan dia agak nongol gitu ya, sehingga kelemahannya itu kalau disapu agak susah ya, dia ninggalin debu gitu ya. Itu kelemahannya, walaupun dia punya banyak kelebihan yang lainnya pastinya gitu ya. Tapi HT ini kelebihannya adalah menurut saya unggulnya dia di ujung sini gitu, karena dia bisa di bevel gitu ya, sehingga enak, nggak tajam gitu. Dan karena HT ini kan tebel ya, kalau keramik itu kan nggak ada yang setebel ini, dia cuman 0,5 cm biasanya, sehingga walaupun dibikin serapih mungkin pun dia masih relatif agak lebih tajam ketimbang granite tile, atau biasa disebutnya sebenarnya homogeneous tile tapi orang-orang nyebutnya granite tile kayak gitu. Gitu sih. Jadi kalau misalkan ini yang udah di bevel, ini udah bagus gitu ya. Kalau misalkan ini beli yang udah ada bevelan langsung dari pabrik, itu ada juga yang beli lembaran terus kita ngebevel sendiri, itu juga ada. Nanti ada juga orang yang lebih prefer ada guratan gitu ya, jadi ada kayak sejenis tali air lagi gitu ya di bagian ujung-ujungnya itu supaya lebih keset lagi, itu boleh juga. Biasanya itu dipakai untuk lantai yang glossy gitu ya, yang licin, nah dia tambahin lagi nih di gurat. Tapi kalau ini sih kan udah nggak glossy dan licin sebenarnya, jadi di bevel aja cukup tanpa perlu dikasih tali seperti itu. Oke, lanjut ke atas. Oke, kita ke lantai 2 nih sekarang nih. Udah sampai nih. Nah, gimana? Di lantai 2 ini ada apa aja nih, Abi? Ya, jadi di lantai 2 ini kita absen dulu seperti biasa ruangan-ruangannya. Jadi ini ada tangga naik, terus di belakang situ itu area servis. Nanti kita lihat area servisnya. Terus ini ada 2 kamar tidur anak. Terus di belakang situ ada kamar tidur utama, sama ada 1 kamar mandi. BTW di area servis itu ada area jemur, sama ada kamar mandi ART, sama ada kamar tidur ART gitu. Kita mulai dari mana dulu nih enaknya? Kamar utama kali ya? Kamar utama dulu, oke, berarti kita ke arah sana. Oke, nah sekarang ya kita masuk ke kamar tidur utama. Kayaknya ini tempat kasur rencananya di sini ya? Atau gimana nih, Abi? Ya, betul. Jadi kamar tidur utama ini lumayan luas gitu ya, Mi. Jadi rencana di sini ada kasur, ada jendela, ini ada wardrobe. Ini kalau custom memang kelebihannya dia bisa sampai plafon ya. Benar, gitu. Jadi memang kalau dibandingin beli jadi memang pastinya harganya lebih tinggi lah ya kalau nggak custom gitu kan dibanding yang pabrikan. Cuman kelebihannya untuk spek yang sama ya. Betul, tapi kelebihannya setiap sentiannya bisa kita manfaatin gitu. Jadi worth it sih sebenarnya. Menurut Abi. Biasanya kan kalau atas itu kebuang ya. Kalau kayak gini tuh kayak tiap sentinya itu beneran bisa kepake gitu ya. Betul. Ataupun kalau bisa ditempatin, biasanya pakai koper atau selimut kan debu ya, Mia, karena kebuka kayak gitu. Kalau kayak gini kan jadi lebih bersih dan rapih gitu kesannya. Ini berarti semuanya bisa dibuka ya ini? Bisa. Oke deh. Terus ke area situ, itu area kerja nih. Oke, kita ke area sini. Boleh. Nah ini ya, ini area kerja ya ini. Betul nih, jadi ini tuh rencananya area kerja gitu ya. Jadi kan post pandemik gitu ya, setelah masa pandemi berakhir, budaya kerja WFH itu seringkali di beberapa perusahaan masih berlaku gitu ya, mix gitu ya, combine antara offline sama online gitu. Jadi kemungkinan juga ini akan seperti itu. Jadi kerjanya bisa di meja ini gitu ya untuk laptop segala macam, dan ini jendela posisinya pas di sini supaya buat refreshing ya, karena dari segi view-nya lumayan enak gitu ya buat istirahatin mata bener nih gitu, karena di sana bukan bangunan yang jelek. Iya benar. Jadi kan kalau misalnya kita nge-laptop mungkin jarak mata kan pendek ya gitu. Jadi kalau ngeliat ini tuh kan kayak jauh banget, nge-zoom. Kalau biasa itu zoom in nih, nge-zoom out gitu matanya gitu kan. Ya, lebih kayak gitu. Oke, dan ini juga ya, Bi, apa? Kan bisa dibilang rumah ini cukup compact ya. Jadi maksudnya di lantai 2-nya nggak ada ruang khusus untuk ruang kerja gitu ya, tapi makanya difasilitasi di dalam kamar juga udah ada ruang kerja ini gitu ya. Ya, biasanya orang tuh pengen punya area kerja di rumahnya zaman sekarang gitu ya. Tapi kelebihannya tempat kerjanya di kamar sendiri adalah ketika
butuh keheningan, apalagi kalau udah punya anak kan, kalau misalkan ruang kerja kita di ruang TV gitu kan, anak-anak nonton TV, baby bus atau apa kan berisik gitu loh, nggak bisa fokus gitu loh kan. Kalau di sini kan tinggal ditutup apalagi pintu. kalau ditarik-tarik gitu ya. Betul. Abi Kokomelon apa nanti masuk ke Zoom meetingnya suara backsound Kokomelon gitu. Kalau di sini lebih itu. Kelebihannya itu sih. Oke deh, kalau lanjut aja ya kita Boleh? ke Belakang. berikutnya. Ya, ini area kamar mandi cukup lengkap dan cukup leluasa juga ya Mi. Kalau menurut Abi ya untuk rumah yang kompak, kamar mandi ini cukup luas. Ini ada wastafel, kemudian shower dengan rain shower gitu ya. Terus tempat sabun sama kloset duduk gitu ya. Yang paling penting di sini nih yang mau saya ceritain terkait ini nih. Jadi kalau misalkan bikin ruakan dinding kayak gini buat wadah sabun, jangan lupa tingginya jangan kurang dari 30 cm gitu ya. Karena kalau misalkan kurang itu beberapa wadah sampo atau sabun ada yang besar gitu ya, sehingga kalau itu nggak akan cukup. Jadi pastiin dia 30 cm. Sama lebarnya ini kurang lebih sekitar 10 cm ya. Gitu. Oke, habis dari kamar mandi kita lanjut ke kamar anak. Ya, kamar anak. Nah ini kamar tidur anak cukup compact. Ya, ukurannya standar sih sebenarnya 3 meter kali 3 meteran kurang lebih. Gitu. Berarti ini rencananya kasur ya di sini ya? Ya betul, kasur, wardrobe, meja belajar. Ya cukup luas lah untuk sebuah kamar anak kayak gitu. Dan ini juga udah ada jendela ya? Ya, ini checklistan wajib. Kita setiap kamar itu dipastikan. Jadi challenge di lahan sempit itu, terutama kalau kita banyak kamar, adalah memastikan semua kamar tidurnya itu punya jendela. Jadi dia punya pencahayaan alami di siang hari. Nah, ini alhamdulillahnya semua kamar di rumah ini itu bisa punya pencahayaan yang cukup kayak gitu ya, punya jendela supaya walaupun kita pakai AC kan sewaktu-waktu kita butuh ada sirkulasi udara ya, supaya ada pertukaran udara biar sehat kayak gitu. Jadi ini udah ada cukup jendela sih sebenarnya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke area belakang rumahnya. Kalau ini kamar anak juga ya, ini tipikal ya? Ya, ini kamar anak sama persis ukurannya. Oke, kita next aja deh kalau gitu ke area servis. Nah, ini kita ke area sini, ini ada samping jemuran, ada void gitu ya. Jadi makanya yang tadi sebelumnya kita bilang di area ruang keluarga lantai 1 tuh kan pergerakan udaranya cukup bagus ya, ini karena void yang kecil ini gitu ya. Jadi udara dari sana bisa masuk sehingga pertukaran udaranya terjadi seperti itu. Nah ini kamar tidur ART walaupun kecil, tapi kita tetap mastiin dapat jendela ya. Ini jendelanya ngarah ke taman yang di lantai 1. Akhirnya sampai juga kita di penghujung video ini. Akhirnya. Nah ini udah dari pagi ya sampai malam nih, sampai gelap. Dan makasih untuk semua teman-teman yang udah bersedia untuk menyimak video ini. Ya, jika dirasa bermanfaat silahkan like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di review rumah selanjutnya. Dadah. Dadah.